kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelum lanjut, kita ketahui dulu apa itu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Di sistem reproduksi pada wanita terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang genitalia. Genitalia ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Pertama-tama kita akan membahas tentang genitalia eksterna. Bisa kelihatan kan gambarnya? Sebelum lanjut, apa itu genitalia eksterna? Genitalia eksterna adalah alat kelamin yang nampak dari luar. Terdiri dari apa saja? Yang pertama ada mons pubis, yang kedua ada klitoris, yang ketiga ada uretra, selanjutnya ada vagina, yang kelima ada perineum, yang keenam ada anus, kemudian di sini ada labia mayor terletak di luar, dan ada labia minor terletak di bagian dalam. Selain itu, pada genitalia eksterna terdapat dua kelenjar, yaitu ada kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Ya, untuk kelenjar Bartholin terletak di sekitar vagina. Fungsinya untuk kelenjar Bartholin berfungsi untuk melumasi vagina. Sama dengan kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar Skin, terdapat di sekitar uretra, berfungsi untuk melumasi sekitar bagian uretra. Selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia interna. Apa itu genitalia interna? Genitalia interna adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar. Berarti dia ada di dalam. Terus terdiri dari apa saja genitalia interna tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Genitalia interna yang pertama ada uterus, kedua ada ovarium, ketiga ada tuba fallopi, ada cervix, dan ada vagina. Yang pertama ada uterus. Uterus adalah tempat berkembang biak sel telur yang dibuai oleh sperma hingga menjadi janin dan siap untuk dilahirkan. Yang kedua ada ovarium. Ovarium adalah tempat terbentuknya sel telur dan juga tempat terbentuknya hormon pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah jalur atau jalan yang digunakan oleh sel telur dari ovarium menuju ke uterus melalui tuba fallopi saat ovulasi. Dan di tuba fallopi juga merupakan tempat bertemunya sel telur dan sel sperma, yaitu pada ampula. Selanjutnya ada cervix. Pada cervix ini berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sel sperma dalam melakukan ovulasi melalui vagina hingga menuju ke tuba fallopi. Yang terakhir ada vagina, yaitu tempat keluarnya janin yang sudah berkembang biak hingga matang di uterus, kemudian akan dikeluarkan melalui vagina. Panggul atau pelvis terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras terdiri dari dua bagian, yang pertama ada tulang dan artikulasio. Terus bagian lunak terdiri dari otot dan ligamen. Kemudian pada panggul terdapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terletak pada bagian atas linea terminalis. Kemudian pelvis minor terletak di bawah linea terminalis. Fungsi dari pelvis mayor adalah untuk menyokong organ abdomen, dan fungsi dari pelvis minor adalah menyokong organ reproduksi. Kemudian tulang panggul dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada dua tulang kukse, satu tulang sakrum, dan satu tulang koksigis. Kemudian tulang kukse dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu ada os ilium yang besar, os ischium,
dan os pubis. Detail dari 3 tulang tersebut, yang pertama ada bagian yang tebal disebut dengan crista iliaca. Kemudian bagian menonjol yang pertama ada spina iliaca anterior superior. Tonjolan kedua ada spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang juga terdapat tonjolan. Yang pertama yaitu spina iliaca posterior superior. Kemudian tonjolan kedua yaitu spina iliaca posterior inferior. Kemudian pada tulang ilium juga terdapat acetabulum, dextra dan sinistra. Kemudian di bagian sini ada ramus superior dan di bawah ada ramus inferior. Kemudian di sini ada tuber ischiadicum, yaitu fungsinya adalah untuk menopang beban tubuh manusia saat duduk. Kemudian ada symphysis pubis, foramen obturatorium dextra dan sinistra yang bolong. Selanjutnya os sacrum. Os sacrum terdiri dari 5 vertebra sacralis. Kemudian pada os sacrum terdapat foramen yang bernama foramina sacralia anterior. Di bagian belakang masih ada bolong-bolongnya, dinamakan foramina sacralia inferior. Selanjutnya ada tulang terakhir yaitu os coccygis. Di bagian bawah os coccygis terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Bagian selanjutnya yaitu ada sendi atau articulatio. Terdapat 3 sendi atau articulatio pada tulang panggul. Yang pertama ada articulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang ilium. Selanjutnya ada articulatio sacrococcygis menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang coccygis. Dan yang terakhir ada articulatio symphysis pubis menghubungkan antara 2 tulang pubis, dextra dan sinistra. Selanjutnya pada bagian panggul lunak terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama ada ligamen dan yang kedua ada musculus atau otot. Yang pertama ada ligamen. Ligamen terdapat beberapa ligamen, yaitu yang pertama ada ligamen iliolumbale antara tulang ilium dan tulang sakrum. Kemudian ada ligamen sacrospinale antara tulang sakrum dan spina ischiadica. Selanjutnya yaitu ligamen sacrotuberale antara tulang sakrum dan tuber ischiadicum. Yang terakhir ada ligamen sacrococcygeum yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang coccygis. Bagian yang selanjutnya ada musculus atau otot. Di sini ada musculus bulbus sponghiosus. Kemudian di sini yang ada di sekitar anus adalah musculus sphincterani. Selanjutnya yang besar ada musculus levatorani. Selanjutnya di sini ada musculus gluteus maximus. Selanjutnya di sini ada musculus tuber ischiadica. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari panggul. Bentuk-bentuk dari panggul ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah bentuk ginekoid. Yang kedua ada bentuk android. Yang ketiga ada bentuk anthropoid. Kemudian yang terakhir ada bentuk platypeloid. Kita akan membahas yang pertama, yaitu bentuk dari ginekoid. Bentuk panggul ginekoid berbentuk hampir bulat dan paling banyak ditemukan pada wanita. 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini, bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul pada ginekoid ini spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Kemudian arcus pubisnya berbentuk bulat. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini cenderung berbentuk seperti hati. Kemudian os sacrum ini cenderung datar dan tidak melengkung.
Kemudian spina ischiadicanya menonjol dan tajam. Kemudian bentuk panggul android ini cenderung dimiliki oleh laki-laki. 33% laki-laki memiliki bentuk panggul android. Jika pada wanita memiliki bentuk panggul android, maka akan mempersulit pada proses persalinan. Kemudian kita akan membahas bentuk panggul yang ketiga, yaitu bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul antropoid ini cenderung berbentuk seperti segitiga, kemudian spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Bentuk panggul antropoid ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Jika ditemukan pada wanita, bentuk panggul ini akan terdapat pada wanita yang memiliki postur tubuh tinggi besar. Yang terakhir, kita akan membahas tentang bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul platypeloid ini berbentuk oval, kemudian osakrumnya datar. Kemudian bentuk panggul platypeloid ini jarang ditemukan, baik pada pria maupun pada wanita. Selanjutnya ada pemeriksaan panggul luar. Tujuan dari pemeriksaan panggul luar adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Pemeriksaan panggul luar terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada distansia spinarum, yang kedua ada distansia cristarum, yang ketiga ada conjugata externa, dan yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan panggul luar yang pertama ada distansia spinarum. Pemeriksaan ini dilakukan pada spina iliaca anterior superior dengan jarak normal antara 23 sampai 26 cm. Selanjutnya pemeriksaan panggul yang kedua ada distansia cristarum. Pemeriksaan distansia cristarum dilakukan pada crista iliaca dengan jarak normal antara 26 sampai 29 cm. Kemudian pemeriksaan panggul yang ketiga ada conjugata externa. Pemeriksaan ini dilakukan pada ujung simplicis pubis menuju ke tulang lumbal kelima dengan jarak antara 18 sampai 20 cm. Dari ujung simplicis pubis menuju ke tulang lumbal kelima. Selanjutnya pemeriksaan yang terakhir yaitu dengan Madelin, dilakukan dengan pertama-tama melalui tepi atas simplicis pubis, lalu ke crista iliaca, melingkar lagi ke tulang lumbal kelima, lanjut lagi ke tulang crista iliaca, dan berakhir pada simplicis pubis dengan jarak antara 80 sampai 90 cm.